keselamatan yang kau berikan, bukan karena usahaku. Hidup baru yang kau berikan, bukti nyata kasih-Mu. Dari gelap menjadi terang, dari lemah menjadi kuat. Hidup baru yang kau berikan, besar nyata kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih Tuhan. Dahsyat kasih-Nya, selama-lamanya. Dahsyat kasih-Nya, selama-lamanya. Dahsyat kasih-Nya, selama-lamanya. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu, dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu, dahsyat kasih-Mu, dahsyat kasih Tuhan. Allahku, di sini diriku terluka, pedih kehilangan, jiwa yang hancur tak Kau tinggalkan. Kau pulihkan semua yang hilang dari hidupku. Bersujud ku di kaki-Mu, berserah pada rancangan-Mu. Kesetiaan-Mu menguatkanku, penolongku, kota benteng dan perlindunganku. Anugerah-Mu di hidupku, beri kekuatanku untuk berjalan Di dalam kesesakan dan lembah kekelaman. Kau bertata di hidupku, kasih-Mu yang selamatkanku, beri kekuatanku untuk percaya di dalam. Selamat pagi New Life Church, selamat pagi jemaat Tuhan. Ada sukacita di pagi hari ini, amin. Boleh lambaikan tangan yang bersukacita di pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan dan kasih Tuhan yang
selalu kita rasakan sepanjang tahun ini, bahkan saya percaya di akhir tahun ini di ibadah kita minggu ini kita terus merasakan kasih Tuhan. Amin. Dan karena masih suasana Natal dan kita juga supaya tidak tegang, kita bisa lihat kiri kanan kita. Kita bisa mengatakan senang melihat Anda di tempat ini. Kita juga bisa mengatakan Merry Christmas, Selamat Natal untuk kita semua tentunya. Dan saya percaya bahwa sukacita Natal sudah ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini tentunya kami menyambut Anda yang sudah hadir di New Life Church, yang rindu beribadah kepada Tuhan tentunya, dan juga kami menyambut untuk Bapak Ibu yang beribadah secara online melalui Faith First Channel dimanapun Anda berada tentunya, dan New Life Indonesia, YouTube New Life Indonesia dimanapun Anda berada, kami menyambut Anda penuh dengan sukacita. Di dalam hadirat Tuhan kita dipersatukan di dalam kuasa dan kasih-Nya. Amin. Dan tentu juga kami menyambut ada para tamu yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami menyambut Anda penuh dengan sukacita tentunya. Dan seperti biasanya kita akan menyambut kita semua dibantu oleh musician pada hitungan ketiga. 1, 2, 3, welcome to the family. Haleluya. Ayat firman Tuhan kita di bulan ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal yang 9 ayat yang kelima. Sudah ada di screen, sama-sama kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dan tentunya pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih untuk sponsorship yang sudah mendukung perayaan ibadah Natal bahkan sampai dengan minggu ini tentunya. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih untuk hal yang mereka sudah lakukan, persiapan dan kemudian hal-hal yang terbaik tentunya. Sehingga semua perayaan ibadah Natal bahkan hari Minggu ini kita merasakan suasana yang baik tentunya. Dan pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih untuk Alba Ristorante, Everlast Rentalindo, IM Music Solution, Natural Farm, Sion Decoration, New Life Ballroom tentunya, Bihin Taylor, Aston Sorong, The Samator, Maxi Academy, Life Back, dan tentunya setiap Jumat dan Life Group yang sudah support sehingga semua acara perayaan Natal kita bisa merayakan dengan penuh sukacita. Sekali boleh tepuk tangan yang meriah, dan saya percaya apa yang kita berikan, Tuhan Yesus memberkati kita semua tentunya. Dan sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama kita persatukan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami merasakan sukacita karena kasih-Mu yang sudah ada di tengah-tengah kami, yang mengubahkan, yang akan menguatkan kami semua. Untuk itu Tuhan, satu hal yang kami rindu pagi hari ini, kami rindu menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Terima kasih, ini hati kami, ini kerinduan kami rindu beribadah kepadamu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday and enjoy the service. Shalom New Life Church. Selamat pagi. Ada sukacita hari ini. Mari saya ajak kita semua makin berdiri, kita mau rayakan kasih Tuhan. Amin. Boleh kasih tos kanan kirinya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yes.
Natal ini, biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Sama-sama nyanyikan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Sebab Dialah yang disembah. Angkat kedua tanganmu, katakan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Rise. Angkat pujianmu, come on. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come let us adore. Angkat kedua tanganmu, katakan. Sebab Dialah yang disembah. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come let us hanya padamu Yesus. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Christ the segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Woo! Haleluya. Hampir 1 tahun kita habiskan bersama dengan Yesus yang sepakat disertai Tuhan. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Hey. Mari naikkan syukur bersama-sama bagi hari ini, saudaraku. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak. Oh, yeah. Kami mau tinggikan siapa? Ayo lambaikan tanganmu bersama. Haleluya. Oh, segala puji syukur hanya bagimu. Oh, sebab Kau yang layak. Kami mau bersorak, kami mau bersorak. Tinggikan semua Tuhan, angkat tanganmu, katakan. Oh, semuanya katakan. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu. Sebab apa? Sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak. Tinggikan, nyanyikan haleluya.
kembali soraklah haleluya. Saya mau kita kepalkan tangan sama-sama, terus kita sorakan hey gitu ya. Kita latihan sebentar boleh? Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lagi ya, yang di belakang jangan ketinggalan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, lagi ya, jemaat aja ya, nyanyi semua katakan. Soraklah, kepalkan tanganmu, sorakan. Soraklah, haleluya, haleluya. Lebih kuat, kepalkan tanganmu, katakan. Soraklah, come on New Life Church. Soraklah, haleluya, come on.
hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka jadi. Sama-sama angkat kedua tangan mulai mereka. Jadi rakyatku, oh jadi rakyatku, ku bersuka jadi rakyatku. Jadi rakyatku, oh jadi rakyatku, ku bersuka jadi rakyatku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Oh Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Sekali lagi nyanyikan. Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Oh Dia dirahmatku, oh Dia dirahmatku, ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Katakan ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia dirahmatku. Oh ku bersuka. Oh ya dirahmatku. Sorak-sorai kemuliaan hanya buat Tuhan. Segala pujian sembah hanya bagi Dia. Kok kepengen nari ya aku ya? Boleh ya? New Life ini suka nari kan? Gampang kok. Kita gandengan tangan dulu aja, kiri kanan semua. Yuk boleh? Terus tinggal sepak ke kiri sama sepak ke kanan gitu boleh? Lagunya sama aja, Bet. Boleh? 1, 2, 3, 4. Dia kirakanku, oh dia kirakanku, ku bersuka, dia kirakanku, ho, hey dia kirakanku, oh dia kirakanku, ku bersuka sebab dia. Gandengan tangannya boleh diangkat sama-sama semua. Dia kirakanku, oh dia kirakanku, ku bersuka sebab dia kirakanku, ho ya. Dia kirakanku, oh dia kirakanku, ku bersuka. Lagi katakan dia kirakanku, come on. Dia kirakanku, oh dia kirakanku, ku bersuka sebab dia kirakanku. Oh ya 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 ya, dia kirakanku, oh dia kirakanku, ku bersuka. Satu kali lagi ya semua mari katakan. Dia kirakanku, hey. Hey hey. Ku bersuka sebab dia kirakanku. Ho ho ho. Ku bersuka sebab dia kirakanku. Ku bersuka sebab dia kirakanku. Ku bersuka sebab dia kirakanku. Amin. Amin. Wow. Tuhan itu begitu luar biasa, amin. Dalam hidup kita sampai hari ini hampir habis, kurang berapa hari lagi sudah tahun yang akan datang. Mungkin kalau saudara berdiri di hari ini saudara tidak menyangka ternyata tahun 2025 itu bisa aku lewati loh. Itu bukan karena kita bisa, semua karena hanya Yesus yang menyertai kita. Boleh nggak kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang selalu menyertai, yang selalu menolong, yang selalu membela. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Ada sebuah pengakuan yang keluar dari hati kami, bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, hanya karena Yesus. Tidak ada karena yang lain. Bukan karena kami bisa, bukan karena kami mampu, tapi karena Engkau Tuhan Yesus menyertai kami semua. Sungguh Allah Immanuel itu ada di dalam kami, membawa kami melangkah dari hari ke hari. Dan kami tahu ada sebuah kemenangan selalu Kau tunjukkan bagi setiap kami semua. Thank you Jesus.
Kau penyelamatku, mari akui. Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Katakan Kau Tuhan, Kau pelindungku. Sungguh kami aman, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Panggil namanya Yesus, aku di tangan. Panggil namanya Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta engkau dan saya. Katakan Yesus, Yesus, aku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Kau Allah Immanuel. Ucapkan kalimat ini, Tuhan serta kita. Penyelamatku, Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, ya. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Oh, Kau pelindungku,
jemaat saja bernyanyi, katakan. Aku di tanganmu. Yesus, kami di hatimu. Aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel. Tuhan serta. Tuhan serta kita. Oh Yesus, kami dipegang teguh. Kau tak melepaskan kami sedetik pun, Tuhan. Selalu bersamaku, Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta. Katakan, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Tuhan serta, Tuhan serta. Katakan, Tuhan serta kita. Tuhan serta kita. Tuhan yang sama, yang menyertai kita di tahun ini, di tahun yang akan datang. Jangan takut, jangan gentar, sebab Dia memegang setiap tangan kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel. Dia beserta engkau dan saya dalam setiap air mata, dalam setiap sukacita, dalam setiap pergumulan, dalam setiap musim dalam hidupmu, dalam setiap apapun yang kau hadapi. Immanuel, Tuhan serta engkau dan saya.
Berapa banyak hati berkata, hanya Yesus yang aku perlukan. Hanya Yesus yang aku perlukan. Sekalipun belum ditolong, sekalipun kami belum melihat pekerjaan Tuhan, mujizat-Mu, tapi kami cuma mau berkata, hanya Yesus yang dapat dan sanggup untuk membawa kami melalui semuanya. Sampai di habis 2025, di tahun yang akan datang pun akan kami lewati bersama dengan Yesus. Kalau engkau berkata hanya Yesus yang aku perlu, angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu. Rabasana ya rabarala. Kau menghadapkan wajahmu kepada kami, dan kau memberikan keanugerahmu dan kasih karuniamu kepada kami. Rasere kana mata seda kada sanda gara bara. Karena kami tidak mampu tanpa Tuhan, dan di luar Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa, tapi bersama dengan Engkau lembah kekelaman pun akan kami lewati. Sebab Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan menyertai aku, memimpin aku ke air yang tenang, membaringkan aku di rumput yang hijau. Tuhan adalah gembalaku. Rehere mahana sanda kana sene kene makana patakara. Hina masangara labara. Kami tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, tapi kami tahu satu hal. Hanya Yesus yang akan selalu menyertai kami. Yesus akan selalu menuntun kami. Rehere masana ya lama patakara labara. Shehere patakara labara. Oh rabakara labara. Rabasakara labara. Teguhkan setiap hati pagi hari ini. Kuatkan yang mulai goyah pagi hari ini. Bangkitkan semangat yang mulai patah pagi hari ini. Kau menguatkan kaki kami untuk melangkah. Sungguh Kaulah terang itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mungkin banyak dari kami yang menantikan janji Tuhan, yang mungkin kami belum lihat sampai hari ini. Tapi kami mau kembali pagi hari ini tetap percaya. Beribu tahun kau janjikan seorang anak, dan kau tepati janjimu. Dan bahkan kau berikan nyawamu ganti dosa kami semua ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berakhir. Kami punya Tuhan yang besar, dahsyat, dan sanggup menepati janjinya. Kau yang percaya, angkat kedua tanganmu sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Aku punya Tuhan yang, dan Dia berjanji, yang telah berjanji. Oh, Dia berjanji akan menyertai kita semua senantiasa sampai akhir zaman. Percaya, terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari. Semua angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Aku punya. Dengar doa kami umat-Mu yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya
Dia telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Yang ku terima sekarang kemenangannya. Aku punya Tuhan yang Dia yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangannya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangannya. Jesus we believe, Jesus we believe. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Yesus, Tuhan kita, come on. We sing your praise. Kasih sorak-sorak lebih dahsyat lagi di akhir tahun ini. Buat Yesus Tuhan kita, sorak-sorak terbaik dari dalam hati kita, come on. Dari dalam hati kita, come on. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Yang mengasihi Tuhan lebih dahsyat lagi buat Raja dan segala Raja. Kami bawa hidup kami, pengagungan kami. Tidak ada kata yang cukup indah untuk mengungkapkan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Jamah hati kami mau duduk mendengarkan dari-Mu Tuhan. Karena hamba tidak memiliki kehidupan siapapun di tempat ini. Hamba hanyalah hamba yang tidak lebih kudus, tidak lebih baik dari siapapun di tempat ini. I really mean it from my heart. Sungguh-sungguh Tuhan dari dalam hatiku. Aku hanyalah hamba-Mu. Dan biarlah Engkau yang empunya domba-domba-Mu ini Tuhan. Yang berbicara kepada kami. Menjadi penasehat yang ajaib, Immanuel yang beserta dengan kita. Dalam setiap musim hidup. Dan kami percaya di dalam tangan-Mu kami lebih dari pemenang. Amen. Di dalam nama Yesus yang percaya hadirat Tuhan terus memenuhi kita. Sampai Yesus datang kembali, katakan. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Tetap ada di tempat. Tetap bangkit berdiri. Saya merasakan sungguh-sungguh pujian penyembahan tadi. Kalau bisa saya enggak pengen khotbah. Karena saya sangat intim dengan Tuhan. Dan apa yang tadi Tuhan mengomong tentang tahun-tahun ke depan, rugi kalau kita enggak dapat dari Tuhan sendiri. Amin. Dan hari ini saya percaya itu juga karena sahabat-sahabat kita ini sudah melayani Tuhan dengan baik. Dan puluhan tahun setiap kali saya melihat mereka melayani Tuhan, memberikan hidupnya untuk praise and worship. Saya selalu terharu, saya melayani dengan mereka sudah 20 tahun lebih. Ya, ada Ibu Mira Prayogo di tengah-tengah kita, kasih apresiasi yang meriah. Thank you so much for your heart. Dan juga tentunya Daniel dan semua New Life Worship Indonesia. Hari ini seperti reunian lagi kita. Luar biasa, silakan duduk, Tuhan memberkati. Wow, hari ini mixed feeling ya. Sukacita, nyanyi, riang, gembira, nangis, ketawa. Saya tidak mau juga terlewatkan. Saya ngomong sama istri saya 1 minggu ataupun 1 bulan ini. Bahkan 2 bulan ini kan rally terus khotbah. Saya ngomong sama istri saya, hari ini saya tidak mau ngerasa kayak pengkhotbah. Saya ingin mengalami Tuhan lebih hari ini. Bagaimana dengan Anda? Ya,
Katakan kanan kiri sekali lagi, ayo alami Tuhan. Kuncinya cuman itu, dan saya selalu katakan saya tidak lebih baik dari siapapun, saya tidak pernah merasa lebih kudus dari siapapun. Tadi waktu saya menyembah Tuhan, saya mendapatkan banyak visi, banyak penglihatan, banyak kata-kata dari Tuhan. Sehingga saya ngomong saya tidak mau terganggu dengan apapun juga Tuhan. Karena saya datang seorang diri saja saat ini, seorang pribadi yang merindukanmu Tuhan. Apa yang kau melakukan buat jemaat ini, lakukanlah Tuhan. Enggak tergantung dengan aku cuma mau bergantung sama Tuhan. Siapa yang mau melihat tahun-tahun ke depan, kita semakin bergantung sama Tuhan. Karena saya selalu ingatkan jemaat, Ibrani berkata, semua yang dibangun di atas dasar Kristus tidak akan tergoncangkan. Tapi kita mesti make sure hari ini. Kita mesti yakin hari ini. Kalau memang semuanya tentang Kristus. Mulai hari ini tidak boleh lagi katakan ini pernikahanku, ini usahaku, ini bisnisku, ini pekerjaanku, ini pertunanganku, ini gerejaku, tidak boleh. Karena semuanya milik Tuhan dan dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Satu ayat emas yang saya akan bahas, pesan Tuhan untuk akhir tahun dan di awal tahun 2026. Kita baca sama-sama Yesaya 9 ayat 5 yang sudah kita baca tadi di awal pembukaan ketika kita ada di tempat ini. Yuk sama-sama dengan suara yang keras, jemaat Tuhan. Kanan, kiri, depan, belakang. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang apa? Yang keras. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya berdoa di tahun 2026 dan seterusnya. Yang pertama, jadikan dia penasihat ajaibmu. Lebih daripada konsultan keuanganmu, lebih daripada mentor leadership kepemimpinanmu, lebih daripada gembalamu di dunia, lebih daripada gembala life groupmu, engkau harusnya terima tuntunan Tuhan langsung. Katakan langsung. 1 Korintus 1 ayat 30. Jangan bosan-bosan baca ayat ya. 1 Korintus 1 ayat 30. Dengan suara yang lebih keras lagi. Jemaat Tuhan 1, 2, 3. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi hikmat itu apa sih? Hikmat itu artinya adalah ketika engkau memiliki hubungan dengan Tuhan. Hikmat itu adalah gini. Kristus adalah hikmatmu. Hikmat bukan tahu segala sesuatu. Hikmat tahun 2026 bukan Anda bisa memprediksi segala sesuatu. Hikmat bukan ketika Anda selalu tahu solusinya. Tapi hikmat itu adalah Immanuel. Ketika Tuhan bersamamu. Tuhan di pihakmu. Sekalipun engkau 2 minggu lalu saya katakan di hadapan Tuhan, kita itu jadi ngombloi aja. Ya, orang Jakarta mungkin bingung apa itu. Jadilah bodoh di hadapan Tuhan. Tuhan, aku perlu engkau. Aku perlu tuntunanmu Tuhan. Aku perlu hadiratmu. Ketika Salomo masih sangat muda, umurnya kira-kira 13 tahun. Dia harus memimpin bangsa yang begitu besar. Dia meminta apa? Hikmat sama Tuhan. Ternyata arti kata hikmat sesungguhnya bukan kepandaian. Tapi hikmat sesungguhnya bahasa Ibrani-nya adalah lip shemoa. Saya pernah khotbahkan itu. Artinya adalah hati yang mendengar. Salomo melihat begitu banyak yang harus dia lakukan. Begitu muda, dia katakan di usia yang sangat muda kau harus memimpin bangsa yang begitu besar ini. Tetapi karena ada Tuhan, itu yang namanya hikmat. Hikmat tidak selalu Anda tahu jawabannya. Tapi hikmat itu adalah seorang pribadi. Grace is a person. Kasih karunia adalah seorang pribadi. Also, wisdom is also a person. Hikmat juga adalah seorang pribadi. Milikilah hubungan dengan Tuhan. Jangan lagi Anda disuruh datang lebih pagi, doa syafaat, ikut life group. Karena program gereja. Tetapi karena Anda sungguh-sungguh mengalami cintanya Tuhan. Anda mendengarkan suara Tuhan dari Alkitab, firman Tuhan yang nanti akan diajarkan pas sekas untuk tahun depan.
Bagaimana kita membaca Alkitab kita setiap hari, memiliki hubungan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Pastikan Yesus ada di perahu keluargamu. Pastikan Yesus ada di dalam perahu bisnismu. Pastikan Yesus ada di dalam perahu pelayananmu. Pastikan Yesus selalu ada dalam hidupmu. Kolose 2 ayat 3 berkata seperti lebih jelas lagi dikatakan. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Tahun 2026 adalah tahun yang seharusnya semakin simple. Karena saya dapat hikmat dari Tuhan gini. Waktu saya selalu ngomong ini Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya sungguh kasihi. Tanggal 31 jangan kemana-mana, berdoalah di rumah, minta hikmat Tuhan, bergandeng tangan. Doa bukan soal berapa lamanya Anda berdoa. Saya selalu membiasakan 12 kurang seperempat, saya, istri saya, kedua anak saya. Kita doa simple aja bergandengan tangan, kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan sampai lewat jam 12. Kita berbahasa lidah, tidak mau diganggu dengan apapun juga. Sekalipun setelah itu kita juga tetap menikmati ada kembang api. Dekat rumah saya itu selalu banyak orang kumpul-kumpul. Kita tidak usah beli kembang api. Tinggal buka jendela dari kamar saya bisa lihat kembang api. Anak saya teriak-teriak. Tapi sebelum itu kita mengutamakan Tuhan untuk melihat bahwa apa sih Tuhan yang kau mau aku lakukan tahun 2026. Apa yang saya doakan? Ini sungguh-sungguh dalam hati saya Bapak Ibu. Saya nggak pengen bersaing dengan gereja manapun. Semua gereja dikasihi Tuhan dan toh semua gereja juga milik Tuhan. Saya cuman hati saya terenyuh melihat 2-3 juta jiwa di Surabaya ini yang belum kenal Tuhan. Kemarin saya masih diberi kesempatan juga di akhir tahun memberkati 2 dokter yang menikah dari New Life Church. Lalu malam saya sempatkan juga hadir karena mereka ini sudah seperti keluarga. Lalu salah satu hamba Tuhan, Pak Christian di tempat ini datang kepada saya berbisik bilang gini, Pastor, kita sudah siapkan mulai tahun depan akan ada pos-pos penginjilan. PI, pos pekabaran Injil. Yang nanti ada di dekat Maijen Sungkono ini. Dan saya doakan pos PI pekabaran Injil ini ada di seluruh Surabaya. The Great Harvest. Di sini gak ada yang sempurna. Yang melayani semua punya kekurangan. Tapi kalau kita ikuti hatinya Tuhan, kita bisa memenangkan 2-3 juta jiwa di Surabaya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo sama-sama ambil beban ini. Kalau Anda mengambil beban ini, jangan tanya berkat, jangan tanya penyediaan. Semuanya akan Tuhan sediakan. Asal hati kita tulus mau dipakai menjadi kendaraan untuk memberitakan Injil. Amin. Amin. Ada satu deklarasi iman kita sama-sama baca yang saya siapkan untuk Anda semua. Kita baca sama-sama dari dalam hati kita yuk. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Kristus adalah hikmatku. Di dalam Dia setiap keputusan hidupku diarahkan oleh Tuhan. Kurang keras ya. Kita baca sekali lagi sebagai deklarasi iman kita. Kanan, kiri, depan, belakang. 1, 2, 3. Yang percaya sungguh-sungguh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Anda boleh catat, Anda boleh foto quote-nya. Jadikan ini perenunganmu tanggal 31 nanti. Yang kedua, jadikan Dia Allahmu yang perkasa. Allah yang perkasa, Mazmur 24 ayat 8 berkata seperti ini, saya bacakan untuk Anda. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Kita mesti kenal. Bukan tentang apa yang kita punya. Itu khotbah kita sepanjang 2025 ini. Tentang pribadi Yesus. Bukan apa yang kau punya, bukan berapa banyak depositomu, tapi siapa yang kau miliki. Siapa yang kau miliki? Kurang keras, siapa yang kau miliki? Seperti tadi Ibu Mira katakan yes dengan suara yang keras. Dengan gumpalan tangan, siapa yang kau miliki? Kurang keras. Siapa yang kau miliki? Yesus yang kau miliki. Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Bukan Tuhan yang lemah. Bukan Tuhan yang lahir. Dan bayangan kita adalah bayi yang lemah di palungan. Dia adalah raja. Dari awalnya, pada mulanya dia adalah raja. Dia yang punya segala sesuatu. Dia alfa dan omega. Yang awal dan yang akhir. Dia yang memegang semua kunci kerajaan kehidupan. Bahkan kunci kerajaan maut. Dia bersamamu. Allah yang perkasa adalah El Gibor. Katakan, El Gibor. Mari deklarasikan
Allah yang perkasa ini bersama-sama dengan saya. Dengan suara yang keras. Allah yang berperang dan menang bagi umatnya. 1, 2, 3. Apa itu El Gibor? Allah yang berperang dan menang bagi umatnya. Umatnya diganti saya. 1, 2, 3. Allah yang berperang dan menang bagi saya. Kurang keras. 1, 2, 3. Allah yang berperang dan menang bagi saya. Deklarasikan quote berikut ini. Sama-sama kita baca. Hari ini aku memilih percaya. Ayo 1, 2, 3. Hari ini aku memilih percaya. Berdiri teguh dan melihat kemenangan dari El Gibor. Sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Hari ini aku memilih percaya, berdiri teguh dan melihat kemenangan dari El Gibor. Di akhir tahun ini sama-sama deklarasikan dari hatimu sekali lagi. 1, 2, 3. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita sudah belajar bahwa Dia adalah hikmat kita di tahun 2026. Dia adalah Allah yang berperang ganti kita. Dia adalah Allah yang memulihkan kita. Dia adalah Allah yang bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiga, Dia juga adalah Bapa yang kekal. Amin. 2 minggu lalu saya katakan Yohanes 14 ayat 8 berkata, Filipus berkata, Bapa tunjukkanlah, Yesus tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Kita baca bahasa Inggrisnya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Philip said, Lord, show us the Father and we will be satisfied. Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Maka kami akan puas. Percayalah, kepuasan tidak terletak kepada harta. Kepuasan tidak terletak kepada kesuksesan. Dalam setiap pernikahan yang sudah kita berkati di New Life Church, saya selalu katakan kalau kekayaan itu memberikan kepuasan. Ada raja yang terkenal yang tadi meminta hikmat, tapi di tengah hidupnya dia sempat meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Tapi dia sukses, dia kaya. Amin. Siapa itu namanya? Salomo. Bahkan orang terkaya nomor 1 di dunia saat ini tidak mendekati kekayaan Salomo. Jadi kalau ada pendeta yang bernubuat kepada Anda dikatakan kamu akan menjadi orang yang terkaya. Tolak dalam nama Yesus. Karena tidak ada lagi orang yang lebih kaya dari Salomo. Salomo bukan hanya kaya tapi dia terkenal. Saya percaya Instagramnya centang biru. Dia tidak beli followers. Dia terkenal. Istrinya saja berapa? 1000. Kok ada yang amin bapak-bapak di belakang? Kalau istrinya 1000 berarti mertuanya 2000. Ada loh anak muda yang datang kepada saya bilang gini, Pak Pendeta, Pastor, Om, Su, gitu ya. Kok bisa ya kalau istrinya 1000 berarti mertuanya 2000. Kok bisa mikir sampai sana ya? Terus ngomong gini lagi, kalau mertuanya 2000 Om, katanya tuh punya mertua satu pasang aja repotnya minta ampun, apalagi 2000. Saya tanya sama dia, siapa yang ngomong gitu? Mamaku, loh lah ketahuan. Jadi Salomo ini orang yang powerful, orang yang sukses. Sudah sukses, ganteng, kaya, terkenal. Anda tahu ini sejarah yang mencatat. Sejarah mencatat bahwa Anda tahu orang Yahudi ada yang agak gelap kulitnya. Ada ya? Itu adalah keturunan konon katanya Salomo dengan Ratu Sheba dari Ethiopia. Wow. Ratu Sheba datang dulu gak ada pesawat bos. Begitu menempuh perjalanan begitu panjang hanya ingin melihat kegantengan Salomo. Wow. Bayangkan itu. Sudah ketemu dengan Salomo terpukau-pukau. Waktu dia lihat Salomo, ya Allah gitu ya. Sampai ya Allah, sampai ngowoh. Saking gantengnya Salomo. Sudah kaya, ganteng, terkenal, masih diberkati dengan 30 sikal perak. Bayangin tuh, bagaimana berkuasanya. Itu sejarah yang mencatat loh. Sampai hari ini kalau kita ke Israel, Salomo timbunan reruntuhan bait Allah. Nilainya miliaran itu. Masih dicari emas dan sebagainya. Reruntuhannya tok. Kenapa saya kasih perumpamaan ini? Anak muda, kalau Anda pengen cepat kaya dengan beli kripto,
atau Anda pengen cepat kaya dengan apapun segala cara yang kau lakukan. Orang yang paling kaya sepanjang masa ini, dan Alkitab berkata gak akan ada lagi orang yang lebih kaya dari dia. Termasuk Warren Buffett, termasuk siapapun, you name it. Dan apa yang kita pelajari, itu loh Alkitab, luar biasa. Alkitab itu sempurna, menunjukkan juga kekurangannya. Banyak anak-anak Tuhan di sana. Salomo pernah berkata gini, kamu boleh lakukan apapun yang kau lakukan anak muda. Salomo tulis itu karena dia pernah melakukan itu. Lakukan sesuka hatimu. Puaskan nafsu dan keinginanmu. Tetapi dia berkata, pada akhirnya segala sesuatu sia-sia. My goodness. Waktu saya masih cukup muda, sekarang juga masih muda, amin. Oh gak ada yang amin. Baru 27 loh ini bos. Waktu saya berjumpa dengan Tuhan, saya tahu firman ini. Menjadi kaya bukan lagi menjadi impian saya. Karena Salomo orang yang paling kaya sudah ngomong, lu mau jadi paling kaya, gua paling kaya. Lu gak akan lebih kaya dari gua. Lu mau ganteng-gantengan, lu 6 pack, gua 12 pack, 12 pack. Oh iya loh, Salomo ini konon katanya ganteng, berkarisma. Kalau enggak masa istrinya 1000. Bayangin ketemu satu istri 3 tahun sekali. Tapi dia bilang semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Makanya kenapa dunia berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Gereja tugasnya bukan menunjukkan hingar-bingar penampilan. Semua penampilan ini bagus, tapi tujuannya satu. Gereja tidak boleh terkenal dengan pengajarannya. Gereja ini tidak boleh terkenal dengan pendetanya. Tidak boleh terkenal dengan New Life Worship Indonesia ataupun drama musikal atau apapun. Gereja ini harus terkenal karena kasihnya yang berlimpah-limpah kepada orang-orang berdosa. Kasihnya yang begitu besar untuk menjangkau semua orang di luar sana. Jangan kejar sukses, tenar, katakan kanan kiri. Jangan kejar, itu gak usah dikejar. Kenapa saya mau kasih tahu? Karena semua yang Anda kejar itu bisa datang sendiri. Kebajikan dan kemurahan kata Daud. Mengikuti aku, bahasa aslinya bukan mengikuti. Kebajikan, kemurahan, kebaikan Tuhan mengejar aku kata Daud. Berarti segala sesuatu yang kau kejar itu harusnya bisa datang sendiri bos. Tapi kita kejar itu lebih daripada Tuhan. Padahal kalau kita kejar Tuhan, sekalipun kita gak cari embel-embelnya. Tapi kita tahu hidup kita untuk Tuhan. Bapa yang kekal. Semua itu bisa mengejar kita. Amen. Hello. Kenapa sih anak yang terhilang itu? Saya akan bahas nanti di awal tahun beberapa minggu lagi. Kenapa sih waktu anak yang berontak, anak yang jahat, anak yang durhaka kepada papanya itu. Waktu anak itu kembali ke rumah, bapaknya berlari bukan berjalan. Itu sudah melanggar semua aturan agama dan adat istiadat Yahudi. Seorang papa yang anaknya durhaka harusnya datang, anaknya dihukum. Tapi papa itu berlari, mencium, memeluk, dan memberikan jubah yang terbaik kepada anak itu. Kemarin Roh Kudus cuma kasih sebuah pewahyuan yang sangat simple. Dia bilang gini, kenapa nak? Karena aku ingin menjadi yang pertama yang menyambut setiap orang yang berdosa yang datang di New Life Church. Let him be the first. Dia mau menjadi yang pertama, bukan Pastor Irwan, bukan siapapun di tempat ini. He wants to be the first. Dia selalu ingin menjadi yang pertama untuk menyambut mereka yang berdosa. Karena dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kita. Dan yang terakhir, di tahun 2026, dari sepanjang tahun depan sampai Yesus datang, jadikan dia Raja damai dalam hidupmu. Ingat khotbah saya? Sekalipun Anda di dalam badai, you are still in His presence. Engkau tetap dalam hadiratnya. Karena ketika murid-murid di dalam badai, Tuhan gak kemana-mana. Tuhan tetap ada di sana. Raja damai. Yohanes 14 ayat 27. Damai seperti apa? Shemak. Kita sama-sama katakan shemak. Perfect peace. Damai yang sempurna. Damai bukan berarti Anda tidak pernah mengalami badai.
Tapi di tengah badai, Anda masih bisa merasakan damai sejahtera. Dikatakan seperti ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, ditegaskan lebih tegas lagi. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percayalah, damai sejahtera sesungguhnya nggak ada di dalam hobimu. Nggak ada di dalam omsetmu yang naik. Nggak ada di dalam hobi olahraga kita. Sekalipun olahraga itu baik. Jangan jadikan apapun pelarian kita. Tapi damai yang sesungguhnya adalah ketika kita mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Saya katakan sekali lagi, damai yang sesungguhnya adalah ketika engkau mengalami Kristus. When you experience Christ. Mengalami dia setiap hari. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Peace I live with you. My peace I give you. Lihat, Tuhan ini luar biasa loh. Yang Tuhan berikan itu bukan sebagian damai sejahtera. Atau Tuhan bukan membuat damai sejahtera untuk kita. Tapi bahasa Inggrisnya lebih jelas. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Peace I live with you. Dan ditegaskan lagi. My peace. Damai sejahtera yang aku punya. Bayangkan apa itu damai sejahtera yang Tuhan punya. Damai sejahtera yang penuh dengan kemenangan. Segala dosa dan kutuk telah dia tanggung di atas kayu salib. Dan dia katakan bahwa tidak ada satu kuasa manapun. Tidak ada nama apapun yang lebih dahsyat, lebih mulia, lebih besar daripada nama Yesus. Karena Alkitab berkata namanya adalah nama di atas segala nama. Itu artinya nama masa lalumu, nama kepahitan, nama tidak bisa mengampuni, nama sakit penyakit, nama kanker, diabetes, nama ketakutan, nama perceraian, apapun itu sudah tunduk di bawah nama Yesus Kristus Tuhan. Saya mau katakan, nama apapun sudah tunduk di bawah nama Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi saya katakan, nama apapun sudah tunduk di bawah nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau masih bawa nama itu sendiri? Kesombongan, ego, tersinggung, itu semua nama bukan? Coba, apapun itu tunduk di bawah nama Yesus. That's why 2026 katakan hanya Yesus, selalu Yesus, bersama Yesus. Manusia ini gampang sombong loh. Makanya kenapa setiap hari kita perlu tuntunan Tuhan. Manusia ini gampang lupa diri loh. Manusia termasuk hamba Tuhan gampang ngeklaim, ini pelayananku, ini gerejaku, ini bisnisku. Itu manusia. That's why setiap hari kita harus katakan, ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan. Sama-sama nyanyikan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Yang setuju sama-sama tengadahkan wajahmu, angkat tanganmu, katakan ya Tuhan. Jemaat saja katakan. Semua kanan kiri depan belakang merlukan. Biarlah dia menjamamu saat ini. Engkau lah yang memberi Mari kita bangkit berdiri sama-sama katakan. Setiap jam ya Tuhan, ku datang juru selamat. Berkati dari hatimu katakan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat.
ku datang juru selamat. Yes, berkatilah. Impian saya cuma satu, semakin banyak pos penginjilan. Tuhan belum suruh saya untuk buka ini, buka cabang di mana. Tapi hati saya cuma satu, Surabaya penuh kemuliaan Tuhan. Hati saya cuma satu, kita bisa tolong banyak gereja. Kita ada di dalam sinode gereja Bethel Indonesia, yang di seluruh dunia sudah ada 8.000 gereja GBI. Saya cuma pengen bisa bantu gereja GBI di kampung-kampung di Surabaya ini loh banyak. Jangan dikira gereja GBI semua itu bagus-bagus. Ada yang kebanjiran, atapnya bocor. Saya pengen lebih banyak bantu gereja-gereja di Surabaya ini. Itulah hati yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya gak punya ambisi apa-apa. Tapi saya percaya gereja ini akan menjadi besar. Dan lebih besar lagi. Karena kita perlu gedung yang besar, kebaktian lebih banyak untuk menampung berapa juta jiwa yang belum diselamatkan. Tapi kita harus selalu ingat, semuanya bukan tentang kita. Bukan tentang visi pribadi kita. Kita cuma menjalankan semua ini dan waktu kita kembali nanti ke sorga, kita gak bawa aset apa-apa kok. Kita cuma terima mahkota yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan akan katakan, hambaku yang setia. Sudahkah engkau menjadi hamba yang setia hari ini? Kalau Anda belum melayani hari ini, ada banyak saya lihat orang-orang yang punya potensi. Ada banyak orang yang DM saya, WA saya, selamat ya, congratulations. Anda punya orang-orang yang punya potensi yang luar biasa. Tapi Roh Kudus katakan masih lebih banyak lagi orang-orang yang punya potensi ini belum melayani Tuhan. We welcome you tahun 2026. Kita mau membuka rumah ini untuk sebanyak-banyaknya orang. Aku gak sempurna, yang ngomong ini juga gak sempurna loh. Kita mau welcome Anda untuk melayani Tuhan. Ambil komitmen itu. Konklusi kita hari ini adalah Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang menuntun hidup kita dengan hikmatnya, menopang kita dengan kuasanya, memeluk kita dengan kasih yang tak berkesudahan, dan memenuhi hati kita dengan damai yang melampaui segala akal. Di tahun 2006 sampai selama-lamanya, Dia tetap Allah dan Dia Tuhan. Pegang janjinya, pegang pribadinya. Jangan pegang visi gereja, jangan pegang gembala di dunia. Pegang Yesus. Siapkan perjamuan kudus. Kita mau sama-sama menikmati perjamuan kudus hari ini. Menutup akhir tahun ini dengan hati yang berserah penuh. Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi sungguh-sungguh saat ini. Jangan kembali kepada masa lalu. Engkau tidak akan pernah bisa mengubah masa lalumu. Tapi berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan ke depan. Biar Roh Kudus saja yang menyembuhkan masa lalumu, traumamu. Engkau tidak perlu kembali ke sana. Tapi sungguh-sungguh bawa hidupmu saat ini. Engkau adalah Allah yang perkasa. Yes Lord. Penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Pegang itu. Lebih daripada depositomu, lebih daripada apapun yang kau miliki. Angkat roti di sebelah tangan kananmu lebih tinggi dari kepala kita. Saya selalu ajarkan lebih tinggi dari kepala kita supaya itu menandakan bahwa kita tidak mampu tanpa Yesus. Yes Tuhan. Mari 1 menit ini Anda berbahasa Indonesia ucapkan syukur. Semua yang suami istri ucapkan syukur. Yang masih single ucap syukur. Yang masih kuliah, sekolah ucap syukur. Belajar ngomong sama Tuhan. Atau Anda cuma ngomong singkat, God help me. Tuhan bantu aku Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini semua berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Secara pribadi. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya roti yang kami angkat di sebelah tangan kanan kami ini adalah roti biasa. Tapi hadirat-Mu membuat roti ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus. Yang membawa kesembuhan
kemenangan, kelepasan. Kami percaya Tuhan, tubuh Yesus adalah wholeness, kepenuhan demi kepenuhan, kemuliaan demi kemuliaan. Kami terima di dalam nama Yesus. Kita makan dengan iman. Amin. Haleluya. Yes Lord, lawat kami Tuhan. Setiap hari, setiap minggu. Angkat anggur sebelah tangan kanan kita. 2000 tahun yang lalu, jika hanya ada satu manusia, dia akan tetap datang. Begitu besar kasihnya. Kita tidak mau curi kemuliaannya. Dia yang punya segala sesuatu, biarkan dia yang bekerja dalam hidup jemaatnya ini Tuhan. Ini jemaatmu, ini gerejamu Tuhan. Setiap pribadi adalah milikmu. Kami tidak menomori ataupun mengklaim ini jemaat kita. Tapi ini semua jemaatmu. Dan pada akhirnya semua gereja akan bersatu. Dan Tuhan ngomong, ini mempelaiku. Tuhan, ini mempelaimu Tuhan. Terus hadir dalam hidup mereka. Karena mereka lemah tanpamu. Kami lemah tanpamu. Tapi kami sungguh percaya, anggur yang kami angkat di sebelah tangan kanan kami adalah kekuatan kami. Karena Engkau berkata 2000 tahun yang lalu, it is finished. Amen. Sudah selesai. Amen. Segala dosamu, engkau yang masih merasa aku berdosa, pastor, aku tidak layak. Tuhan katakan sudah selesai. Dia yang punya kehidupanmu, dia berkata sudah selesai. Tapi aku masih bergumul dengan dosa ini. Tidak peduli, Tuhan tetap melihat itu sudah selesai. Itulah kasih karunia. Kami percaya anggur yang kami angkat di tangan kanan kami adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus yang telah menghapuskan segala dosa dan kutuk dan membuat kami semua lebih dari pemenang. Kami tidak takut lagi tahun 2026 dan sepanjang masa sampai Yesus datang pakai hidup kami. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anda boleh taruh sejenak cawan yang sudah Anda minum. Angkat kedua tangan sekali lagi. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Nyanyikan dari hatimu. Oh Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu sama-sama katakan, Kau Yesus. Amin. Kasih setiamu lebih dari sama-sama nyanyikan, oh Yesus, hanya Kau selamanya Yesus. Seumur hidupku, seumur hidup. Sekali lagi deklarasikan, deklarasikan ini dari hatimu. Sama-sama katakan, oh Yesus, hanya Kau Yesus. Kasih setiamu lebih dari hidup. Haleluya. Oh Yesus, selamanya Yesus. Selamanya Yesus. Amin. Seumur hidup.
boleh diterangkan, saya mau tanya di akhir tahun ini, Anda yang belum dibaptis, jangan ragu lagi. Bersama Yesus, baptisan memang tidak mempengaruhi keselamatanmu, tapi baptisan menunjukkan engkau bangga menjadi milik kepunyaannya. Semua tetap tutup mata. Dan engkau yang belum dibaptis, selam, angkat tangan kananmu tinggi di tempat saat ini. Saya mau berdoa untuk Anda. Yes Lord, ada? Yes. Asyar cepat dibagikan, akan ada kartu dan pulpen yang dibagikan untuk Anda isi. Dan Anda kembalikan di saat persembahan nanti. Ada lagi, Asyir bantu saya lihat, tetap angkat tangan kanannya di tempat. Jangan lihat kanan kiri. Yang belum dibaptis selam, angkat tangan kanannya di tempat. Yes Lord Jesus. Tolong jemaat yang melihat juga bantu. Asyir akan membagikan kartu untuk Anda isi. Yes, thank you gembala-gembala yang sudah membantu. Thank you Lord Jesus. Semua tutup mata. Suami istri bergandengan tangan. Kami persembahkan Tuhan, ini jemaat yang Kau kasih. Setiap pribadi yang masih sekolah, single mom, single daddy, single parent pun. Dan setiap pasangan suami istri di tempat ini, kami mau komitmen Tuhan untuk melayani Tuhan. Siapa yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan seluruh hidupmu, taruh kedua tangan di dadamu saat ini. Ambil momen worship ini. Momentum penyembahan ini menjadi momen di mana Anda yakin Yesus besertamu. Engkau tidak lagi tidak layak. Dia sudah melayakkan engkau seperti Dia melayakkan aku. Karena aku selalu berkata, aku tidak lebih kudus dan lebih baik dari dirimu, tapi Tuhan mau pakai aku. Dan Tuhan juga mau pakai kamu. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang ditaruh di dada. Apapun tahun depan, pelayanan hospitality, usher, congregation, menyapa jemaat, banyak sekali pelayanan yang membutuhkan uluran tangan Anda. Lihatlah pasangan-pasangan suami istri di tempat ini, setiap pribadi di tempat ini, Tuhan, pakai hidup mereka di tahun 2026, the great harvest. Dan sampai Yesus datang kembali mengalami tuaian yang besar. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin 3 kali, amin, amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum duduk, sekali lagi katakan kanan kiri, kamu berharga dan dahsyat di mata Tuhan. God bless you. Saya percaya bahwa kita sudah dikuatkan melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Amin. Ada pesan Tuhan untuk kita bisa memasuki di tahun yang baru 2026 tentunya. Ada pengurapan Tuhan, ada hikmat Tuhan, dan saya percaya bahwa tidak ada cara yang terbaik untuk terus kita memandang wajah Tuhan. Untuk terus kita kembali kepada Tuhan dan memberi diri untuk terus dipakai oleh Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Iwan yang sudah menyampaikan firman untuk kita semua di siang hari ini. Boleh sekali kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Dan pada kesempatan ini tentunya juga kami menyambut untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu juga yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kali di New Life Church di siang hari ini. Boleh lambaikan tangan jika ada. Wow, terima kasih ada di samping kanan saya. Boleh sama-sama kita mengatakan welcome to the family 1, 2, 3. Welcome to the family. Dan saya percaya bahwa kita semua terus di dalam hadirat Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami rindu untuk berkenalan lebih dengan Anda. Dan kami juga akan memberikan welcoming gift bagi Anda yang baru pertama kali hadir tentunya. Dan bagi kita juga yang rindu untuk terus bertumbuh bersama di New Life Church, tentunya ada Komsel atau Life Group yang sudah ada di beberapa wilayah di Surabaya tentunya, yang kita punya teman-teman, kita punya pemimpin, kita punya orang-orang yang hebat untuk selalu mendorong kita, menguatkan, bahkan mendoakan kita di setiap musim kehidupan apapun yang kita hadapi. Untuk itu kami mengingat kembali untuk kita bisa join di Life Group. Bapak Ibu bisa kontak di call center gereja yang ada tentunya. Ataupun Bapak Ibu sekali lagi bisa menuju di welcoming booth yang ada di area lobby tentunya. Dan kami rindu
sekali lagi untuk berkenalan dengan Anda dan kami rindu untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Dan kami juga mengingatkan untuk kita semua pelayanan gereja, kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan setiap permohonan doa kita ataupun bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan konseling, ada para konselor yang sudah siap dan rindu untuk melayani kita semua. Untuk itu silakan bagi kita yang rindu untuk mau didoakan atau rindu untuk dilayani dalam pelayanan konseling, sekali Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar LED dan kami rindu tentunya untuk melayani Anda semua dan tentu kami akan memfollow up setiap pelayanan-pelayanan yang ada tentunya. Amin. Dan terakhir kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan di amplop berwarna merah yang sudah ada di kursi Anda masing-masing tentunya. Kita bisa memberikan melalui cash ataupun online. Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di depan ataupun barcode yang ada di amplop persembahan yang sudah tersedia di kursi Anda masing-masing. Untuk itu, mari sekali lagi sama-sama kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Jika kita sudah siap memberikan persembahan, mari kita angkat amplop di tangan kita dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami sampai dengan saat ini. Dan Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Perkenan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Apa yang kami berikan Tuhan, sebagai benih yang hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan, menolong orang, dipakai untuk pekabaran Injil. Terima kasih Tuhan, ini hati kami yang rindu memberikan persembahan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Happy Giving Church. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Shalom Jemaat Tuhan, welcome to New Life Church and welcome to the family. Saya percaya firman Tuhan yang baru saja dibawakan oleh Pastor Irwan Alexander dapat memperkuat iman kita di dalam Kristus. Dan sekarang saya akan bawakan informasi seputar gereja selama 1 minggu ke depan. It was dark, I was lonely, beaten, but then you knocked on the door of this heathen. Open up as I love in the flesh now. I surrendered and fell to my knees now. It's a lie that I saw more than a sign. On the ground I was weeping for the first time. Call out your name. I will never be the same. I will never be the same. You were always there in my darkest night. I surrender all and I all Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, yang saya kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya punya satu ayat buat setiap Anda, yaitu Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janjinya bukan hanya janji berkat-berkat, ataupun di tahun baru ini jangan cuma minta berkat jasmani, terobosan, finansial dan sebagainya. Tetapi lihatlah kepada Kristus yang berkata, aku menyertai engkau. Itu adalah janji yang sempurna. Dia sudah memberikan dirinya buat kita, apalagi yang lain yang tidak diberikan.
Mintalah untuk hubungan dengan Tuhan lebih dekat, untuk mengerti hatinya Tuhan. Dan saya berdoa di tahun yang baru ini, Anda bukan hanya diberkati, tapi berbuah-buah lebat, bukan hanya sukses, tetapi menjadi jawaban buat keluargamu, sekitarmu, dalam setiap aspek hidupmu. Engkau akan melihat perkenanan dan janji-janji Tuhan digenapi. Saya percaya di tahun yang baru ini, dengan hati yang baru, Anda akan melangkah bersama Kristus dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar, satu berkat kepada berkat yang lebih besar. Tetapi tujuannya adalah gini, untuk supaya Anda memenangkan banyak jiwa. Bukan tentang Anda, tapi tentang Kristus yang dimuliakan di dalam kehidupanmu. Happy New Year. God bless you. Dan untuk ibadah awal tahun hanya akan dilaksanakan 1 kali saja, yaitu pada pukul 10 pagi dan kita semua akan dilayani oleh Pastor Carsten Mark yang disertai dengan perjamuan kudus. Ingat loh ya, hanya 1 kali saja. Jadi pastikan kalian semua hadir untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mampu menguatkan kita dalam memasuki tahun 2026. All my pride, all my hurt, now it's finished. Take my heart, let it. And parents, mari ajak anak-anak Anda untuk hadir di kebaktian New Life Kids yang akan diadakan pada pukul 10 pagi di New Life Kids Hall. Mari kita semua memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. See you there! Sekian informasi gereja untuk minggu ini. Mari menghidupi visi gereja kita, membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. So, see you next week and Happy New Year semuanya. God bless you, church. Sebelum kita balik, sedikit announcement tambahan. Mulai 2026 kita kembali mengadakan program Baca Alkitab Tahunan. Dan sambil kita bisa melihat di layar dengan judul Firman Setiap Hari. Karena setiap hari kita perlu makan. Coba semua yang setuju, katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kata Yesus, kita makan bukan cuma roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan setiap bulan kita akan melihat akan ada daftar yang kita tampilkan. Anda bisa mendapatkannya melalui Instagram, ada di highlight. Lengkap akan ditampilkan hari ini. Juga dengan cara kita akan kirim seluruh filenya dari awal tahun sampai akhir tahun ke semua gembala life group yang akan dikirim ke setiap life group. Juga bagi Anda yang membutuhkan daftarnya, daftar bacaannya dalam bentuk kertas, bisa juga Anda pergi ke welcoming booth. Dan sudah kalau Anda buka ini menjadi untuk depan belakang 1 tahun. Nah, Anda akan menemukan di sana, saya akan menjelaskan bahwa untuk setiap bulannya ada 25 jadwal. Mungkin ada yang pikir kan 1 bulan 30 atau 31 hari. Kenapa cuma 25? Dengan sengaja karena kita tahu namanya manusia. Kadang-kadang ada kesibukan, kadang-kadang ada hal-hal yang lain, kadang-kadang ketinggalan. Maka setiap bulan masih ada 5-6 hari untuk kita bisa ngejar jika ada yang ketinggalan. Kalau ada yang sangat rajin gak pernah ketinggalan, puji Tuhan. Anda bisa baca ulang, Anda bisa hafalkan ayat atau lakukan hal-hal yang lain. Dan Anda temukan seperti yang Anda lihat di layar, setiap hari ada bagian untuk perjanjian baru dan bagian untuk perjanjian lama. Dan dengan Anda mengikuti jadwal ini, dalam 2 tahun Alkitab selesai dibaca. Bahkan sehari sebenarnya baca nggak sampai 5 menit, dalam 2 tahun Alkitab selesai. Coba semua yang mau sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi ini adalah program untuk 2 tahun ke depan. Dan kami harap seluruh jemaat New Life Church semuanya boleh ikut firman setiap hari. Sekali lagi dalam bentuk di Instagram, dikirim lewat link, juga Anda bisa dapatkan secara kertas. Dan announcement yang kedua adalah tinggal 3 minggu lagi kita akan berangkat retreat atau camp dengan pembicara khusus dan tamu khusus yaitu Jason Irwan dan Joy Manik sebagai pembicara. Jadi bagi Anda yang belum daftar dan ingin ikut, masih ada jadwal atau masih ada slot-slot kosong, Anda bisa langsung pergi ke welcome booth hari ini atau bicara dengan gembala life group Anda atau bicara dengan pekerja gereja. Masih ada kesempatan untuk Anda bisa ikut dari tanggal 15 sampai 17 Januari. Itu Kamis, Jumat, Sabtu. Di mana hari Jumatnya tanggal merah. Jadi ini adalah momen yang sangat pas. Kami yakin banyak yang bisa ikut. Jadi bagi Anda yang belum daftar, mau daftar, silakan daftar hari ini. Sekian saja. God bless you all.
Saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita akan menyanyi menyembah Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Come on! Mari rayakan kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Keselamatan yang Kau berikan bukan karena usahaku. Hidup baru yang Kau berikan bukti nyata kasih-Mu. Dari gelap menjadi terang, dari lemah menjadi kuat. Hidup baru yang Kau berikan besar nyata kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak mengatakan dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak mengatakan dahsyat kasih Tuhan. Keselamatan Kau berikan bukan karena usahamu. Hidup baru Kau berikan bukti nyata kasih-Mu. Dari gelap menjadi terang, dari lemah menjadi kuat. Hidup baru yang Kau berikan besar nyata kasih-Mu. Semuanya yuk lambaikan tangan sama-sama. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih Tuhan. Yuk tepuk tangan sama-sama, come on. Oh, dahsyat, dahsyat kasih-Nya, selama-lamanya. Oh, dahsyat kasih-Nya, selama-lamanya. Oh, dahsyat kasih-Nya, selama-lamanya. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Semua lambaikan tanganmu. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih, lebih dahsyat, dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Ku bersorak menyatakan dahsyat kasih-Mu. Ku bersorak merayakan kebaikan kasih-Mu Tuhan. Semua tangan dilambaikan. Come on.
percaya 2026 luar biasa. Lambaikan tanganmu, semua yang lambaikan tanganmu. Semua yang memuji Tuhan katakan, haleluya, soraklah, haleluya. Come on. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Lambaikan, come on. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Boleh diangkat balonnya sama-sama. Semua balon-balon boleh diangkat. Come on. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, Haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Siapa yang setuju minggu depan Ibu Mira bersama-sama kita lagi katakan haleluya. Bersama dengan suaminya Yonatan Benaya yang selalu support kita. Yang setuju mereka lebih sering bersama-sama dengan kita katakan haleluya. Amin. Jadi kalau minggu depan kosong balik ke sini lagi. Amin. Amin. Ada diberkati hari ini. Amin. Amin. Tepuk tangan buat semua tim yang luar biasa. Yang percaya angkat kedua tanganmu. Haleluya. Halal. Praise be the name of Jesus. Kami percaya Tuhan jemaat ini akan terus mengalami kasih setia Tuhan. Di tahun yang baru, the great harvest. Tuayan yang besar. Kita akan melihat tuayan yang besar. Dan minggu depan kembali ke tempat ini. Berdoa menjadi satu. Kenapa saya jadikan satu? Karena mengawali tahun seluruh jemaat bersama-sama menyembah Tuhan. Dan pulanglah membawa berkat yang sempurna, berkat tahun baru ini. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Berjalan dari satu iman kepada iman. Dan berjalan dari satu mujizat kepada mujizat yang lebih besar. Sampai Yesus datang kembali terus berkemenangan. And welcome 2026, the great harvest. Dan selamanya diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin. Amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Katakan kanan kiri cari 10 orang. Katakan Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
cinta pada saya. Oh giranglah. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku.